Nah, setelah Little Abid, itu kita punya buku Muhammad Ismail. Siapa yang udah punya MIMH? Oke, siapa yang udah punya MIMH? Nah, ini salah satu buku yang must have banget setiap orang muslim ya. Setiap muslim tuh wajib punya buku tentang Rasulullah SAW. Jangan pernah berharap anaknya menjadi atau meneladani Rasulullah kalau kita tidak mengkisahkan, kita tidak mempraktekkannya gitu kan ya. Jadi memang kalau mau adab seperti Rasulullah, karakter seperti Rasulullah, ya anak harus tahu siapa Rasulullah, siapa Nabi Muhammad. Pertama itu. Yang kedua, anak harus bisa melihat gitu ya keseharian Rasul ngapain, apakah keseharian Rasul itu baik gitu ya. Anak harus tahu dulu, harus mengikutinya tuh dari situ dulu. Terus kita menjadi siapa? Menjadi sosok teladan juga gitu kan. Jangan kita cuma bacain doang tapi kita nggak praktekin gitu. Kita harus jadi role model juga buat anak. Jadi memang MIMH ini paket lengkap sih kalau kata saya ya. Paket lengkap, anak bisa kenal Rasulullah SAW, anak bisa cinta Rasulullah SAW, dan anak bisa meneladani. Jadi kalau cuma tahu cerita banyak ya, yang lain-lain banyak yang tentang kisah Rasul. Tapi yang bisa diaplikasikan ke anak-anak, yang bisa kita langsung praktekkan ke anak-anak, buku ini gitu ya, Muhammad Ismail ini. Karena ini zero the practice gitu. Jadi kalau nanti mungkin teman-teman banyak mendapat objection terkait apa ya buku Rasulullah gitu kan, buku tentang Rasulullah SAW gitu kan. Bedanya apa gitu? Nah ini bedanya adalah zero the practice gitu kan. Jadi kalau saya sih, ini saya ya nggak tahu ya kalau teman-teman bingung atau enggak gitu ya. Kalau saya karena saya Mahmud, Mahmud gitu kan ya, dan saya suka bingung, aduh saya kalau udah bacain buku anak saya kudu ngapain sih? Kayak WWP cuma dibaca doang, tapi kalau saya nggak pakein praktek kan anak nggak akan paham gitu kan. Harus kita praktekin gitu, ada percobaan sederhananya. CPD gitu sama gitu kan. Saya harus ada will-nya gitu. Jadi kayak lagi ngomongin tentang apa ya kita lihat langsung real-nya di kehidupan gitu. Misal kayak tanah nih, di dalam tanah ada apa lagi, jalanan gitu kan ya. Di jalanan itu ada paralon-paralon itu apa lagi gitu. Nah, itu bisa dari situ belajarnya. Nah, sama dengan Rasulullah juga gitu. Bagaimana biar anak-anak mencintai Rasulnya adalah ya kita harus membiasakan selalu bercerita, berkisah tentang kisah Rasulullah SAW. Karena sejatinya memang anak-anak nggak punya hero lain selain siapa? Selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan hanya 17 buku utama aja, bukan hanya kita belajar tentang kisah Rasul aja, tapi kita juga belajar tentang bagaimana mengaplikasikan. Nah, ini yang jarang kita temui. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan buku kisah Rasulullah ini ke kehidupan kita anak kita nih. Nah, nggak usah bingung gimana aplikasinya. Di buku belakangnya, karena ini kan Twin Book Siroh ya, di buku belakangnya itu ada kisah Abidnya. Kisah Abid atau petualangan Abid dengan teman-temannya. Itu hikmahnya dari kisah Rasulullah. Jadi sebenarnya kalau mau misal kayak gini ya, kayak buku satu, itu tentang anak yatim yang dicintai. Rasulullah adalah seorang anak yatim. Dia lahir tidak punya bapak gitu kan, bapaknya sudah meninggal. Lalu waktu Rasulullah masih kecil juga ditinggal ibunya, ditinggal lagi siapa? Kakeknya. Tuh, udah yatim piatu ditinggal kakeknya. Nah, tapi Rasulullah terus dirawat oleh pamannya. Tapi beliau walaupun dia anak yatim piatu ya piatu kan, walaupun beliau anak yatim Satu. piatu gitu ya, walaupun beliau anak yatim piatu tidak punya bapak dan ibu, lantas Rasulullah tidak sedih gitu. Rasulullah selalu tegar gitu, selalu semangat menjalani harinya gitu kan, selalu baik dengan orang. Bahkan dia pada saat Rasulullah ditentang untuk ajaran Islam pun gitu ya, untuk berdakwah gitu ya, beliau ditentang gitu kan, banyak yang menentang masyarakat gitu. Beliau tetap tegar gitu. Beliau tetap semangat untuk bisa mensyiarkan agama Allah ini. Nah, hikmah dari itu apa? Nah, hikmahnya itu ada di cerita Abid gitu. Cerita Abidnya, Abid ini berkunjung ke yatim piatu, ke apa namanya, panti asuhan ya, Kaupi ya, ke panti Yap. asuhan. Dia melihat banyak sekali orang-orang yang tidak punya bapak dan ibu. Ini yang udah punya bapak ibu nih, yang masih punya bapak ibu nih, ini harus bersyukur dong, karena
yang mereka nih yang tidak punya ayah dan ibu dia di panti asuhan masih tetap tegar, masih tetap semangat, masih selalu tersenyum gitu kan. Nah, kita pertama kita harus mencintai anak yatim itu sama, semuanya sama ya, semua sama dan harus kita cintai. Lalu kita harus bersyukur, kita harus berbakti pada orang tua kita karena kita beruntung loh, kita masih punya orang tua. Rasulullah sudah meninggal dari kecil gitu. Jadi hikmahnya itu lebih gampang didapatkan di mana? Di kisah abidnya. Ya, di belakangnya tuh kan kisah abid tuh gitu. Jadi makanya kita bisa tunjukkan itu, kita bisa ngikutin apa yang ada di kisah abid, kita bisa ngikutin di keseharian kita gitu. Jadi memang kerennya Muhammad Ismail seperti itu, Sirah the Practice. Bukan hanya 17 buku utama, tapi ada 7 buku bonus juga nih, mengenal dekat Rasulullah, mengenal keluarga Rasulullah, anak hebat dari bunda hebat, Khulafaur Rasyidin, dan juga hikmah hadis. Ini keren banget. Ada satu buku ini untuk orang tua dan ini wajib banget juga dibaca yaitu catatan untuk ayah. Satu buku novel Muhammad Sang Yatim. Nah, ini juga keren banget nih. Ini buat orang tua. Itu bonus ya. Jadi memang sekeren itu membacakan buku ke anak ya. Hikmahnya luar biasa. Kalau saya biasanya kalau ditanya ini bagusnya dibacain pagi, siang, sore atau malam, kalau saya lebih di malam hari. Kalau saya lebih ke malam hari dan saya karena saya termasuk yang telat ya mengenalkan Rasulullah SAW ke anak saya ya. Jadi anak saya lebih kenal duluan tokoh-tokoh lain dibanding Rasulullah SAW gitu. Jadi makanya saya masuk dari buku kisah abidnya dulu, baru ke kisah Rasulullah. Gitu. Nah, oke Kak Upi, itu tadi Iya, MIMH Little Abid. jadi memang Muhammad Ismail ini ya, Kanesha ya, kita mungkin sebagai orang tua atau orang dewasa ya, kita tahu bahwa anak-anak itu peniru ulung ya, Kanesha ya. Betul. Udah nggak bisa kita apa ya, tolak lagi ya, teman-teman nih pasti tahu banget kalau anak-anak seusia dini itu paling pinter banget meniru. Kadang kalau teman-teman nih ya, anak-anak usia 1 tahun itu udah pandai banget mengoperasikan handphone atau mengoperasikan gadget. Nah, sekarang tinggal pilihannya nih sebagai kita sebagai orang tua gitu ya, sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak-anak, kita mau anak-anak kita ini meniru yang seperti apa. Nah, salah satu atau salah beberapanya yang tadi sudah disampaikan mulai dari ITBP, kemudian Sufis, ada LA dan Muhammad Ismail, itu kita hadirkan ke anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa mencontoh atau meniru hal-hal yang baik. Apalagi buku Muhammad Ismail ini ya, untuk menirukan tauladan dari Rasulullah. Nah, keren banget nih yang sudah punya bukunya bisa dimaksimalkan lagi untuk anak-anaknya. Dan di sini nih Kanesha ada dari Umi Rani. Umi Rani nih bilang, saya dari dulu selalu menceritakan tentang Nabi Muhammad kepada putri saya, tapi tidak terlalu mengena, sedih banget. Alhamdulillah dengan buku Mimho, putri saya langsung ngena banget. Karena bahasanya yang ringan dan yang paling penting langsung ada aplikasinya. Nah, Nah, itu itu dia. dia. Itu dia. Jadi memang sewa aplikasi. Itu poinnya dapat nih. Ini tadi Mbak siapa? Mbak Umurani ya. Mbak Ya, Umi Umi Rani. Rani, Mbak Umi Rani. Nah, ini poinnya dapat nih. Jadi memang kalau kita udah paham Muhammad Ismail, poinnya adalah kita belajar praktisnya langsung. Gitu. Nah, itu tadi yang Mema Kaupi. Kita lanjut Yap, lagi nih. Kita lanjut ke buku atau ke apa nih ya? Media apa setelah kita punya MMH yang bisa kita baca dari bayi sampai SD dan setiap malam kita bisa bacain kisah Rasulullah.